Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Salihin dan salihat yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam memilih pasangan yang akan mendampingi hidup kita dunia akhirat, libatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan libatkan orang-orang saleh di sekitar kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan kecewa, tidak akan menyesal orang yang istikharah, dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Maka ada dua perkara ini yang selayaknya kita lakukan ketika kita menghadapi urusan besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan untuk istikharah. Dia salat 2 rakaat, kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Dalam doa ini terkandung kepasrahan yang paling agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah dengan ilmumu. Aku memohon pilihan dengan ilmumu. Makna memohon pilihan dengan ilmumu bukan ilmuku, bukan pengetahuanku tentang dia, bukan pengenalanku tentang dia yang entah, hanya zahirnya saja pun kecil sekali dibandingkan dengan keseluruhan dirinya. Sedikit sekali ilmuku tentang dia, Engkau yang maha mengetahui tentang dia, maka aku memohon pilihan dengan ilmumu, bukan dengan pengetahuanku tentangnya, bukan dengan pengenalanku atas dirinya. Sebab engkau mengetahui dia, lahir dan batin. Engkau mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Engkau mengetahui segala isi hati. Inilah sikap seorang hamba. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmu. Lalu kita melanjutkan dengan kata-kata wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon ketetapan dengan kuasamu. Memohon ketetapan dengan kuasamu, bukan kuasaku. Apalah dayaku dibandingkan kemahakuatanmu? Apalah dayaku terhadap dia? Jangankan zahirnya, apalagi lebih-lebih batinnya. Aku sama sekali tidak berkuasa atas dia. Sementara engkau ya Allah adalah yang maha menggenggam semua hati, membolak-balikannya sesuka engkau, sekehendak engkau ya Allah. Engkau mudah untuk merubah benci menjadi cinta, cinta menjadi benci dengan kuasamu. Maka aku memohon ketetapan dengan kekuasaanmu, dengan kemaha dahsyatan kekuatanmu. Wahai Rabb semesta alam. Inilah istikharah kita. Lalu kita serahkan dengan penuh tawakal kepada Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairal li fi dini wa ma'asi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa urusan ini baik untukku di dalam agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku, maka tetapkan ia bagiku, mudahkan ia untukku, dan berkahi aku di dalamnya. Di situ kita kemudian menetralkan diri kita dari semua gejolak perasaan dan subjektivitas kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Lalu kita mengatakan, bahkan kalau dia buruk, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarral li, jelek untukku dia itu, maka fashrifhu anni washrifni anhu, palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Waqdir lil khair, dan tetapkan untukku kebaikan, tetapkan untukku kebaikan. Inilah tuntunan agama untuk menyerahkannya kepada Allah, di samping bermusyawarah dengan orang-orang saleh di sekitar kita. Tanyakan kepada mereka, sebab mereka memandang dengan basirah orang-orang saleh itu, seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Takutlah kalian pada firasat orang beriman, sebab dia
melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pendapat mereka layak didengarkan, pendapat mereka layak dipertimbangkan. Selebihnya, indah sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kalau beberapa pilihan membingungkan engkau, membuatmu bimbang, sementara engkau tidak tahu di mana ridhonya Allah, padahal menurutmu itu semuanya baik. Engkau tidak tahu di mana ridhonya Allah, sementara itu semuanya baik. Maka kata Imam Syafi'i, selisihilah hawa nafsumu. Selisihilah hawa nafsumu. Ada beberapa pilihan, kita lihat semuanya baik, tetapi kita tidak tahu di mana yang paling diridhai Allah. Kata Imam Syafi'i, selisih hawa nafsumu. Beberapa pensyarah mengatakan, sampai kalau kita mengamalkan apa yang disampaikan Imam Syafi'i ini mungkin akan berat, sebab jika hawa nafsu itu cenderung kepada kecantikan, maka pilih justru yang bukan menarik kita karena kecantikannya. Kalau hawa nafsu itu pada kekayaan, justru pilih yang tidak menarik secara kekayaan. Kalau hawa nafsu itu pada sesuatu yang nasabnya, kemuliaannya, justru pilih yang tidak membuat kita tertarik karena hal itu. Kenapa mendurhakai hawa nafsu itu penting? Kata Imam Asy-Syafi'i, sebab hawa nafsu itu, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan, menyuruh, mencenderungkan orang kepada keburukan. Maka ketika engkau mendurhakai hawa nafsu, engkau menuju kepada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering ditanyakan oleh salihin salihah dimanapun, apakah istikharah harus diberi tanda dengan mimpi? Jawab sangat indah dari Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, tidak sama sekali. Mimpi itu adalah sesuatu yang sangat dhanni, sangat hanya menduga-duga saja. Dan apalah kualitas mimpi kita, apalagi kita bukan orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai seorang muhaddas, seorang yang mendapat ilham dari Allah. Kita juga bukan orang yang mungkin mencapai kualitas mimpi yang sareh, yang layak diikuti. Bukan ru'yah sadiqah mimpi kita itu, tetapi adalah hawa nafsu yang kemudian muncul di dalam alam bawah sadar kita. Maka sesungguhnya jangan, kata Imam An-Nawawi, meletakkan perkara yang hak ini didasarkan oleh perkara-perkara yang dhanni, perkara-perkara yang hanya berdasar duga-duga seperti mimpi. Istikharahkan apa yang muncul di dalam hati berupa kemantapan dari Allah, maka ikuti dia. Peraguan-peraguan yang datangnya dari syaitan, maka tinggalkan dia. Informasi-informasi dari orang saleh, dengarkan. Sementara apa-apa yang datang dari orang-orang yang tidak termasuk di dalam kategori orang yang layak dipercaya ceritanya, abaikan. Lalu serahkan kepada Allah, tawakal. Istikharah itu sangat agung. Istikharah itu sangat mulia. Bukan karena mimpi-mimpi yang kita kemudian percayai, tetapi karena istikharah itu sendiri. Dan musyawarah kita dengan orang-orang saleh mengenapkan itu semua. Sedemikian pula saya ingin mengingatkan para akhwat salihat, sesungguhnya kewajiban para wali Anda bukan cuma untuk setuju atau tidak pada calon yang mungkin Anda pilih, tetapi mereka bahkan punya kewajiban untuk mencarikan seorang suami yang saleh untuk Anda. Maka kalau ada akhwat sering bertanya, kalau ikhwan bisa mencari, memilih, bagaimana dengan akhwat? Akhwat punya kuasa melalui walinya. Seorang wali yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketika putrinya Hafsah menjanda karena Hunais bin Hudzafa As-Sahmi radhiyallahu anhu gugur di medan perang. Begitu habis masa iddah putrinya, dia langsung berkeliling menjumpai Sayyidina Utsman, menjumpai Sayyidina Abu Bakar, menawarkan putrinya untuk menikah. Karena dia tahu inilah lelaki-lelaki yang saleh, yang layak untuk menjadi menantunya. Bapak yang seperti Umar, kakak yang seperti Umar, yang kemudian sangat peduli kepada jodoh bagi anaknya yang salehah. Ini selayaknya Anda semua para akhwat salihat sadarkan kepada wali Anda, kepada bapak Anda, paman Anda, kakak Anda, atau kalau masih ada kakek Anda, boleh jadi mungkin secara bercanda sering saya katakan, nanti kalau sholat Jumat berjumpa ada yang di saf terdepan, zikirnya baik, orangnya seorang yang kemudian layak untuk menjadi seorang menantu yang saleh, apa salahnya bertanya, apakah anak sudah berkeluarga, lalu kemudian menawarkan sebuah hubungan kekerabatan berupa pernikahan dengan anak-anak gadis yang ada dalam
perwaliannya. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin memberikan kesusahan dan kesempitan dalam soal apapun, termasuk dalam pernikahan ini. Selamat beristikharah dan selamat bermusyawarah. Semoga Allah mengaruniakan untuk kita jodoh dunia akhirat sampai ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.